unit lalu membuat laporan biaya produksi. Sama ya. Nanti hanya ada bedanya, ada spoilage-nya, perlakuannya bagaimana. Oke. Nah, kita akan masuk ya, di sini tadi sudah saya jelaskan ada 3 ini. Sekarang kita masuk kalau spoilage, ada spoilage, kemudian terjadinya di departemen pertama pakai metodenya FIFO dulu ya. Nah, di sini kita lihat dari buku juga contohnya sama, di mana ada Deco Pottery Company, ya, dia membuat mug, gitu, cangkir, ya. Kemudian dia ada 2 departemen, yaitu molding dan glazing. Kemudian overhead-nya dia gunakan pakainya adalah berdasarkan dasarnya adalah tenaga kerja. Nah, kemudian di departemen molding, ya, bahan baku di departemen pertama, bahan baku ditambahkan di awal proses dan spoilage terjadi seketika prosesnya itu 80% pada saat conversion cost-nya, ya. Kemudian ada cangkir yang retak, dia tidak punya salvage value. Jadi setelah cangkirnya retak, ya udah dia nggak bisa dimasukkan lagi, diolah lagi karena cacat, udah nggak bisa dilanjutkan lagi. Kemudian di departemen 2 itu jarang ada yang pecah, ya. Di sana, tetapi ada juga yang cacat. Di sana misalkan di akhir produksi itu ternyata ada yang waktu dia mau ditransfer ke finished goods, ternyata ada yang cacatnya itu adalah di sini dibilang ada bubbles-nya. Jadi waktu dia dikasih glazing itu ternyata pas dibakarnya ada bulatan-bulatan udara kosong, ya. Kemudian ada juga kayak hairlines-nya, ya, ada garis-garis gitu. Seperti itu. Nah, di sana dibilang bahwa untuk produk yang cacat, jadi setelah jadi produknya itu dipisahkan mana yang sempurna, mana yang cacat. Yang sempurna masuk ke finished goods inventory, dan sedangkan produk yang cacat nanti masuk ke spoiled goods inventory. Nah, produk yang cacat itu bisa dijual dengan harga $0,50 per buah. Dimana kalau yang produk yang tidak cacat itu bisa dijual dengan harga $2,50 per buahnya, gitu. Lalu ini datanya ada 2 departemen, di WIP beginningsnya di sini 4.000 unit, di sini 3.000 unit, kemudian started and di awal prosesnya ada 21.000, ya kan, berarti ada 25.000, kemudian di transfer ke departemen berikutnya 19.000. Harusnya 25.000 kurang 19 ada 6.000, ya kan? Tapi ternyata sisanya itu terdiri dari endingnya hanya 3.600, sedangkan yang spoiled ada 2.400. Gitu juga sama di sini glazing awalnya 3.000, terima dari molding 19.000, berarti ada 22.000. Ternyata yang sampai ke finish goods 15.000, yang WIP ending 4.000, yang cacat 3.000, ya. Kemudian di sini dikatakan di sini terkait dengan data beginning dan ending inventory-nya. Beginning inventory-nya di sana ternyata semuanya complete terhadap materials untuk di 2 departemen itu, baik molding maupun glazing, tapi 60% conversion untuk di molding dan 70% conversion di glazing. Lalu terkait dengan ending inventory-nya semuanya material selesai, 30% molding terkait dengan conversion, 25% di glazing terkait dengan conversion, ya. Lalu ini ada cost-nya masing-masing. Nah, sekarang kita langkah pertama adalah hitung equivalent unit, ya. Equivalent unit pakai metode FIFO, maka persediaan awal kalikan persentase yang apa? Yang belum, betul. Jadi berarti tadi dibilang bahwa di sini 100% materials, kemudian 60% dia untuk conversion. Maka di sini ada 0 materials, lalu 60% dikalikan persediaannya tadi ada 4.000, maka di sini 4.000 dikalikan yang belum adalah
40%, kan 4 kali 4 16 di sini ya. Kemudian started and completed berarti di sini bisa kita lihat ya kan masuk di awal prosesnya 21.000, di sini 19.000 dikurangi 4.000 berarti ada 15.000 ya. Kemudian di equivalent unit di ending inventory di sana dibilang bahwa ada tadi berapa persen, ada 30 material 100%, kemudian 30% untuk conversion ya. Maka di sini 3.600 100%-nya. Kemudian ini conversion-nya dikalikan persentasenya ya. Nah, kemudian di sini tambah nih, bedanya di sini adalah ada spoilage. Ya, equivalent unit of spoilage. Di sini spoilage-nya tadi adalah sebesar 2.400. Lalu tadi ada informasi dibilang spoilage-nya itu adalah 100% terkait dengan materials dan 80% terkait dengan conversion. Maka di sini kamu lihat dikalikan ini 100%, lalu ini 1920 adalah 80% dari 2.400. Ya, berarti spoilage di Departemen 1 kalau pakai FIFO adalah dikalikan dengan persentase yang apa? Yang apa kira-kira? Yang udah ya. Yang sudah, betul. Ya, diperhatikan. Kemudian di sini adalah kita menghitung langkah keduanya, menghitung biaya per unit. Biaya per unit kalau pakai FIFO adalah cost added during the current period dibagi dengan equivalent unit masing-masing, materials, labor, dan overhead. Ya. Kemudian langkah ketiga, nah ini kalau di sini kamu mungkin bisa lihat dari buku langsung, ini terlalu kecil kalau di sini ya. Oke, ini saya besarkan. Ya, di sini ada pertama quantity schedule-nya, kamu lihat ada tambahan spoilage-nya dengan persentase ya. Di sini ya, loss in the process, ya hilang dalam proses itu ada produk yang cacat. Di sini ada persentasenya 80% dan 100% ya. Kemudian biayanya sama, equivalent unitnya adalah cost added dibagi dengan unit equivalent tadi sudah dicari, dapat ini totalnya 0,475. Nah, kemudian kita lihat di alokasi biayanya. Ya, alokasi biayanya pertama berapa biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya dari from beginning inventory langsung masukkan 1531. Kemudian ada WIP beginning dikalikan persentase yang belum, kalikan cost per unitnya. Kemudian started and completed langsung 15.100% kali total cost-nya. Kemudian di sini ada spoilage. Ya, spoilage dia ada materials, labor, dan FOH. Masing-masing kalikan persentase yang sudah, lalu kalikan cost per unitnya. Lalu baru ending inventory, ya, dikalikan persentase yang sudah juga, baru kalikan cost per unitnya. Nah, bedanya setelah ini adalah, tadi ingat, spoilage akan masuk ke FOH control. Maka di sini, jurnalnya akan muncul nih. Tidak cuma WIP glazing pada WIP molding, tapi ada FOH control yang menunjukkan besarnya spoilage. Dari mana nilainya? Itu dari sini. Ya, dari spoilage ini, totalnya itu adalah 1000,8. Begitu. Oke, ada yang mau tanya untuk terjadinya spoilage departemen pertama dengan adanya FIFO? Ibu mau tanya. Ya, Adisa. Kan kadang yang persenannya itu kayak soal kemarin tuh yang material kan nggak dikasih tahu tuh persenannya berapa. Itu kita langsung netepin 100% aja. Ya, betul. Kalau nggak ini kan diasumsikannya dia selesai. Ya, berarti kalau misalnya ada kata-katanya langsung percentage terkait dengan
ending inventory adalah 80% conversion cost, maka itu pasti materialsnya sudah 100%, begitu. Baik, makasih Bu. Ya. Sudah? Oke, sekarang kita lanjutkan ya, bagaimana kalau terjadinya spoilage itu di departemen berikutnya. Ya. Nah, kalau di departemen berikutnya ya, maka kita lihat dulu di departemen berikutnya itu adalah dia nanti terakhir atau enggak. Karena kalau terakhir, pasti logikanya adalah dia, tadi kan dibilang spoilage itu bisa dijual dengan harga setengah dan dia masuk ke spoiled goods inventory. Maka nanti waktu ngitung persediaan itu ada dua macam. Ada finished goods, ada spoilage goods inventory, ada dua. Ya, tapi kalau misalnya enggak ya sama aja, masih belum. Ya, berarti mirip kayak tadi, ini isinya masih begini doang. Ya, masih dia masuk ke mana nih? Mana tadi? Total transfer. Sorry. Ini adalah kok sudah finished goods. Ya, ini contoh 2. Ini ya masih ke spoilage charge to FOH control. Ya, masuknya masih ke FOH control. Tapi kalau nanti dia sudah di departemen terakhir, maka nanti dia masuknya ke charge to spoilage goods inventory. Itu satu. Kemudian kalau di departemen 2 dan berikutnya pasti ada satu kolom lagi waktu kita menghitung ekuivalen unit, yaitu dari departemen sebelumnya. Ya, baik, kita masuk sekarang. Contohnya masih yang tadi, tapi ini adalah sudah departemen berikutnya, di mana dia kebetulan departemennya cuma 2, jadi departemen terakhir di sini. Ya, nah kita lihat di sini ada tambahan satu kolom, yaitu from preceding department. Nah, kemudian yang awalnya itu adalah WIP beginning. Di sana dibilang bahwa tadi di situ adalah terkait dengan ending inventory, beginning inventory, di situ adalah 100% telah material selesai dan 70% terkait dengan glazing. Ya. Nah, glazingnya sendiri adalah 3.000. Ya. Di sini tadi mana nih? Nih, glazingnya 3.000 unit. Kemudian dia itu 70% sudah selesai. Berarti kalau beginning inventory kalikan persentasenya yang belum. Karena materialsnya sudah selesai 100%, kalikan 0. Labor dan overhead conversion dia sudah selesai 70%, berarti belum 30%. 30% dikalikan WIP beginning inventory-nya ada 3.000, maka dapat 900. Lalu unit started and completed, ya itu tadi dibilang ada, kita lihat ditransfer ke departemen berikutnya ke finished goods 15.000 dikurangi persediaan awal 3.000, jadi 12.000. Ya. Sini 12.000. Kemudian WIP ending itu adalah dibilang sudah selesai. Di WIP endingnya 4.000, kemudian persentasenya material 100% dan 25% di conversion. Ya, maka di sini kalikan 100%, kemudian di sini kalikan 25%. Nah, kemudian spoilage, ya, di spoilage-nya ini dia dibilang bahwa gimana? Dari mana kira-kira? 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Dari mana kira-kira? Di sini spoilage-nya 3.000. Kemudian di sini kok ada 3.000 semuanya? Kira-kira gimana logikanya?
Karena di sini dibilang spoilage itu detect, ya, inspected at the end of the glazing process, ya. Kemudian dia ada spoilage ternyata, ada yang cacat, berarti at the end of the process dia sudah menyerap semua biayanya, mau materials, labor, dan overhead. Makanya di sini nilainya itu adalah sudah 3.000, kan? Kalau di di ending kalikan persentase yang sudah, berarti kalikan 100% semua. Bu, bisa nggak Bu nanti di soal atau di kondisi nyatanya bahwa ternyata spoilage-nya itu ketahuannya tidak pas di ending? Bisa. Misalkan dia melakukan inspeksinya masih di 90%. Artinya dia sudah menyerap biaya baru 90%, maka kalikan ending inventory-nya kalikan 90% semuanya. Begitu, ya. Nah, setelah itu sama bagi dengan cost-nya dibagi dengan equivalent unitnya, ini dapat cost per unit equivalent. Lalu yang berikutnya adalah ini, ya, cost of production report. Kalau kamu lihat di sini berbeda. Ya, berbedanya di mana? Yang di sini quantity schedule, logikanya sama. Kemudian cost chart sudut departmentnya masih sama logikanya. Ditambah di sini ada from previous department, ya. Kemudian di sini ada yang berbeda adalah kalau kamu lihat adalah alokasi biayanya. Yang pertama transfer to glazing department, ya, WIP begininya. Kemudian started and completed-nya sama. Nah, di sini kamu lihat spoilage charge to FOH control. Ya. Ini molding ya, sorry. Saya nggak bahas molding, makanya aneh biayanya. Oke. Ya. Nah, di sini kamu lihat, kamu bisa langsung lihat di buku. Berarti kan transfer ke finished goods. Kenapa? Karena ini departemen 2. Departemen terakhir, ya, glazing ke finished goods. Nah, kemudian ada spoilage-nya juga ditransfer ke spoilage goods inventory di sini. Ya. Di sini total started and completed. Nah, di sini nih. Transfer to spoiled goods inventory. Berapa unit? 3.000. Kemudian biayanya totalnya adalah 0,5. Bu, dari mana 0,5? Kira-kira dari mana? Di sini nggak ada nih 0,5. Di sini 1. Kira-kira dari mana? Ada yang ingat nggak? Oh, ada spoilage yang ditransfer ke spoilage goods inventory, tahu-tahu 3.000 dikalikan 0,5. Ada yang ingat nggak? Di soal ya Bu, selling price-nya. Betul Jennifer. Jadi di awal tadi dibilang, ya, bahwa spoilage goods inventory-nya itu dia bisa dijual dengan harga setengah. Ya. Defective marks transfer to separate spoilage goods inventory, di sini dibilang inventory, dan dicatat pada harga jual setengah. Jadi dia bisa dijual dengan harga setengah. Sedangkan kalau barang yang tidak cacat itu bisa dijual dengan harga 2,5. Ya. Nah, sehingga di sini dibilang berarti berapa yang masuk nilai persediaannya adalah 3.000 unit spoilage-nya dikalikan setengah. Jadi dijual dengan harga setengah. Kemudian sekarang berapa cost yang dibebankan ke FOH control? Ya, di sini lihat spoilage-nya tadi ada 3.000 unit, kemudian dia cost-nya adalah 1, ya kan? Cost-nya tadi 1 nih, total cost-nya 1, lalu dia dikurangi dengan tadi dia bisa dijual dengan harga setengah. Maka yang masuk ke FOH control itu adalah, ya, itu FOH control adalah hanya 3.000, ini kan totalnya 3.000 kali 1, 3.000, dikurangi 3.000 kali setengah,
1.500, maka tinggal 1.500. Kebetulan nilainya pas separuhnya. Begitu, ya. Bu, maksudnya gimana sih, Bu? Ya, karena di sini kan tadi dibilang, barang yang cacat itu masih bisa dijual dengan harga setengah. Maka berapa cost yang akan dibebankan ke FOH control-nya? Tadi cost-nya itu adalah ada 3.000 unit, cost per unitnya 1, 3.000 kali 1. Kemudian dia tadi bisa dijual dengan harga setengah. Maka 3.000 kali setengah itu mengurangi nilai FOH control-nya. Ya, jadi biaya yang akan masih ditanggung itu adalah setengah dolar. Begitu. Ya. Baru nanti WIP ending. WIP ending, cost from preceding department, dan seterusnya sama. Ya. Nah, kebetulan di sini contohnya angkanya kebetulan pas setengahnya. Jadi jangan nanti kamu simpulkan pasti di FOH control-nya itu nilainya adalah separuhnya. Enggak, tergantung. Kalau misalkan dia bisa dijual dengan harga 0,75, maka di sini 3.000 kali 0,75. Kemudian di sini cost-nya 3.000 kalikan 1. Lalu dia dikurangi 3.000 kali 0,75. Nah, di sini 0,25 pasti. Nah, begitu. Ya. Oke, kemudian baru jurnalnya. Nah, di jurnalnya di sini kamu lihat ada inventory-nya ada 2. Ada finished goods yang benar-benar tidak cacat. Ya. Kemudian ada spoiled goods 1,5. Ya. Kemudian ada FOH control 1,5. Lalu ada WIP cleansing. Dari mana angka ini? Dari tadi waktu di laporan biaya produksi. Di sini. Oke, ada yang mau tanya? Ibu, Ya. itu yang spoilage-nya angkanya itu dari yang transfer atau yang ending? Iya, atau yang less salvage itu? Yang mana? Yang di sini? Spoilage inventory? Yang di jurnal itu yang... Oh, yang di jurnal. Yang di jurnal angkanya dari sini nilainya. Nih, kan pertama tadi yang masuk ke finished goods ini kan totalnya 14.608. Lalu yang masuk ke spoiled goods inventory dari sini nih. Ini transfer to spoiled goods inventory, ya. Ini kan 3.000 kali setengah 1.500. Ini nilainya. Kemudian yang mana yang masuk ke FOH control adalah yang tadi. Dia masih dari spoilage terus nggak laku. 3.000 kali 1 dikurangi 3.000 kali setengah. Dari setengah. Dari 1,5. Terus sekarang pertanyaannya adalah, ya, Bu, gimana kalau ternyata spoilage-nya itu tidak bisa dijual? Kira-kira logikanya gimana? Dia cacat, nggak bisa dijual. Berarti nanti di cost of production report-nya gimana kira-kira? Ada nggak masuk ke spoiled goods inventory? Pertanyaan pertama, nggak ada. Karena nggak bisa dijual. Kalau nggak bisa dijual ya udah ibaratnya kebuang kan. Nah, di sini nggak ada. Kemudian ada nggak masuk ke transfer to FOH control? Ada nggak? Ada ya, Bu? Ada. Besarnya berapa? Kalau untuk dicontoh di sini, Adisa kira-kira? Semuanya berarti 3.000. 3.000 kali $1. Ya, karena dia nggak ada yang dikurangi dengan yang bisa dijual tadi yang setengah. Nah, ini langsung $3.000 di sini. Ya, berarti jurnalnya di sini nanti finished goods inventory, lalu FOH control dan WIP cleansing. Gitu. Ya, tuh, Adisa udah paham logikanya. Yang lain gimana? Paham nggak? Sebelum saya lanjutkan. Paham, Bu. Oke, ya. Sekarang saya lanjutkan ya.
Nah, yang ketiga adalah di sini ada namanya normal shrinkage. Ya. Nah, kalau di bab 6 kemarin, kamu belajar setelah yang tadi departemen 1, departemen 2, ada barang yang akhirnya jumlahnya jadi nambah di akhir. Kenapa? Karena ada tambahan materials. Contohnya sirup, perusahaan yang buat sirup. Ya kan? Di gula, tambah air, udah. Kemudian di proses berikutnya ada tambahan pewarna. Jadi jumlahnya tadinya gula sama air doang 1 liter, ada masuk pewarna jadi 1,5 liter nambah. Nah, kalau ini kebalikannya, ya. Kalau ini adalah misalkan contohnya perusahaan minyak wangi. Jadi waktu dia bikin minyak wanginya atau perusahaan minyak goreng, ya, ada normal shrinkage, ada produk yang hilang karena proses normalnya. Kenapa proses normalnya? Menguap. Ya, karena terus dipanasin, ya. Kalau bikin minyak goreng itu ya, minyak kelapa, itu kan santan. Nah, santan tadinya santan 5 liter, masak terus saja, nanti lama-lama tuh berubah jadi minyak. Tapi minyaknya nggak 5 liter. Ya, kenapa? Karena ada yang menguap. Itu adalah normal shrinkage. Sehingga kalau di normal shrinkage itu adalah biayanya justru per unitnya nanti akan makin gede. Kenapa? Karena tadinya kita itu 5 liter, sekarang tinggal misalkan dari 5 liter santan jadi minyak 3 liter. Berarti cost-nya nanti dibaginya adalah dibagi per 3 liter, bukan per 5 liter lagi. Kenapa? Karena yang 2 liter udah hilang, menguap. Ya nggak? Ya, logikanya sih itu aja. Ya, jadi kalau di sini di bab 7 ini ada tambahannya namanya normal shrinkage, kehilangan normal. Kehilangan normal itu adalah kehilangan produk yang hilang karena proses produksinya. Ya paling gampang sih contohnya yang perusahaan tadi minyak goreng, perusahaan minyak wangi itu juga ada yang hilang tuh. Tadinya kita kalau minyak wangi itu mungkin dari misalkan dari bunga melati dihancurkan kemudian diambil sarinya, itu teruskan dipanasin. Tadi sarinya adalah misalkan 1 liter, nanti udah jadi minyak wanginya tinggal 0,5 liter begitu. Ya, tuh kalau kamu bikin itu jamu, ya sama tuh jamu. Tadinya banyak, kemudian direbus terus jadi tinggal sedikit gitu. Ya, itu normal shrinkage. Kemana tuh hilangnya? Ya menguap. Bukan karena dianya ada yang cacat atau apa. Ya, makanya di bab 7 ini adalah production loss namanya, produk yang hilang. Produk yang hilang itu bisa karena tadi scrap-nya, bisa karena spoilage-nya, bisa karena dia rework-nya, atau karena shrinkage. Hilang dalam proses gitu. Nah, perlakuannya tadi sama intinya ya. Ya, kalau hilang dalam proses, cuma logikanya adalah nanti biaya per unitnya akan makin besar. Kenapa? Karena total cost dibagi jumlah unit yang tinggal sisanya. Nggak boleh dibagi dengan jumlah unit yang awalnya. Gitu. Ya. Oke. Jadi maksudnya adalah kita hanya membagi pada unit yang survive, ya, yang tersisa. Masih ada, jangan dibagi biayanya dengan unit yang totalnya di awal begitu. Ya. Oke, contohnya di sini adalah nih misalkan Vivo, kemudian ini adalah di Sweet Stuff Company. Di sini Sweet Stuff Company memproduksi sirup waffle. Ya. Ada satu pohon waffle, dia dibuat gula sirup gitu ya. Nah, dia kemudian sirupnya transfer dari dari cooking ke bottling department. Kemudian ada ingredients ditambahkan at the beginning of the process. Kemudian during the cooking process, some of the ingredients dianya itu menguap. Ya, some of the ingredients itu turn to liquid and some of the liquid evaporate, menguap. Nah, di sini ada datanya. WIP awal 4.000, started in the process of cooking 26.000. Pindahkan ke bottling 20.000. 26 tambah 4 itu adalah 30. Dari 30
yang jadi 20. Harusnya ada sisa 10. Ternyata dari sisa itu ending inventory-nya cuma 5.000. Berarti ada yang loss during the process 5.000, menguap ya. Based on the cost of production report, beginning WIP itu complete as to materials, selesai semua materialsnya 60% conversion cost. Lalu endingnya itu adalah complete to materials dan 25% complete to conversion cost. Lalu ini data biayanya ya. Kemudian ini langkah pertamanya kita hitung cost of equivalent unit ya. Di sini materialsnya 0 karena sudah 100%, kemudian labor dan overhead tadi dibilang dia sudah selesai 60%, maka belum 40%. 40% dikalikan 4.000, dia 16. Ya. Kemudian started and completed, berapa unit yang ditransfer tadi kalau nggak salah 20.000, dari 20.000 dikurangi beginningnya 4.000, berarti 16. Kemudian ending inventory-nya dia tinggal 5.000 ya. Kemudian di sini ada dikalikan dengan conversion-nya sudah selesai 25% ya. Jadi kalau yang hilang dalam proses itu mirip kayak seolah-olah kayak nggak ada bedanya gitu ya dengan yang di bab 6 gitu ya. Ini udah. Nah, jadi nggak ada tuh tambahan spoilage atau apa, karena memang bukan spoilage, hilang, evaporated. Kemudian cost per unit equivalentnya, maka di sini adalah dia cost added during the current period dibagi dengan equivalent unit. Ya. Bu, tadi di mana Bu pengaruhnya? Di sini. Ya. Ending inventory-nya itu ya udah tinggal yang ada aja. Padahal kalau tadi logikanya, ya kan, di sini awalnya beginningnya 4, lalu ditambah 26, 30, yang jadi 20, berarti harusnya sisanya kan 10, ya kan? Harusnya nih di sini equivalent unitnya 10, tapi ternyata ending inventory-nya cuma ada 5.000, yang 5.000 itu menguap. Itu. Maka nanti ini akan mempengaruhi cost per unitnya. Harusnya cost per unitnya 32.550 contohnya, ini dibaginya bukan 21.000 tapi dibaginya 26.000. Karena apa? Karena ada ending inventory-nya harusnya 10.000. Begitu. Ya, itu maksudnya berbedanya. Ya. Oke. Kemudian di sini itu ada kita masuk ke langkah berikutnya, membuat cost of production report. Ya, ini kamu lihat di sini bedanya di cost equivalent, yang loss in the process-nya muncul. Nah, di sini nggak ada nih. Nah, biasa aja ya. Transfer to departemen berikutnya, bottling department, kemudian WIP ending. Gitu. Ya. Oke. Di sini nggak terlalu kelihatan bedanya sih. Ada yang mau tanya? Ada ya. Di jurnalnya WIP bottling pada WIP cooking 52975. Oke. Sebelum saya masuk ke metode average, apakah ada yang mau tanya? Nah, jadi untuk bab 7 itu ada tambahan bagaimana kalau dengan FIFO kemudian ada spoilage, unit yang cacat. Ya. Kalau yang scrap, dia perlakuannya sama dengan job order, jadi dia tidak dibahas. Ya. Kemudian kalau yang rework, itu langsung masuk ke FOH control, yang dibahas. Jadi kita masuk yang cacat aja. Ya. Nah, yang cacat kalau terjadi di departemen 1, maka dia adanya spoilage yang masuk ke FOH control. Dan kalau terjadinya di departemen berikutnya, masuk juga di FOH control. Kalau terjadi di departemen terakhir, maka yang perlu diperhatikan kalau departemen terakhir ada spoilage goods inventory.
kalau dia ternyata masih bisa dijual, ya, kemudian ada masuk ke FOH control. Ya, mungkin kamu kalau misalnya di departemen, ya, logikanya akan sama seperti tadi, masuk ke inventory dari departemen itu. Ya, misalnya ada kursi yang cacat, kemudian dia dijualnya baru sampai di apa namanya, di rakit ya, diinstal, dia belum dicat, nggak usah dicat, dia langsung dijual. Maka di situ ada tuh spoil goods inventory-nya di situ, departemen 2 misalkan. Jadi dia misalkan departemennya pemotongan, perakitan, dan apa namanya, cat, gitu ya, 3 departemen. Kemudian dia dipotong, nggak ada yang cacat. Kemudian waktu dirakit ternyata ada yang cacat, ya, ada yang cacat. Kemudian oleh perusahaan diputuskan setelah dirakitnya selesai, udahlah nggak usah dicat lagi, rugi, nggak bisa dijual juga, apa namanya, nggak akan untung juga perusahaan, udahlah dijual aja pas selesai dirakit. Oke, maka di sini langsung jadi masuk spoil goods inventory di departemen 2, gitu, ya. Oke, sekarang saya mau masuk ke metode average, ya. Average di sini logikanya adalah sama dengan chapter 6, ya. Kalau average ciri-cirinya adalah apa? Apa kira-kira ciri-cirinya average waktu ngitung? Waktu menghitung unit ekuivalen, pakainya adalah hanya transfer out dan ending inventory, tidak memasukkan beginning inventory. Betul, Siva. Lalu yang kedua apa? Waktu menghitung unit ekuivalen, ya enggak? Gimana menghitung unit ekuivalennya kalau pakai average? Masukin beginning. Masukkan beginning cost-nya, bukan inventory-nya, beginning cost-nya. Ya, gitu. Oke, sekarang kita akan masuk contoh bagaimana kalau pakai average di departemen 1. Ya, di sini sama pakainya Deco Pottery juga, datanya sama. Ya, tapi di sini dia pakainya adalah pakai metodenya adalah dengan average, ya. Nah, kamu lihat di sini, berarti di sini beda nih. Unit transfer out, lalu ada ending inventory dan equivalent unit spoilage. Ngitungnya untuk ending inventory-nya kalikan persentase yang apa? Sudah. Yang sudah. Kemudian juga unit spoilage kalikan persentase yang apa tadi? Spoilage. Kalikan yang sudah. Betul, ya. Ini bedanya pertama. Kemudian waktu menghitung cost per unit equivalent, di sini tambahkan dulu cost in beginning inventory dengan cost edit ditambah, baru bagi dengan equivalent unit yang didapat. Ya. Kemudian di sini ada, kamu lihat, nah di sini sama quantity schedule-nya, kemudian di sini cost-nya, waktu membaginya di sini ya, ingat tambahkan dulu yang beginning ditambah dengan edit bagi unit equivalent. Nah, kemudian di sini unit transfer to department berikutnya, transfer out berarti 19.000, langsung kali total cost-nya ini. Kemudian ada spoilage charge to FOH control. Ya. Sama caranya, berapa unit, kalikan persentase yang sudah, kalikan masing-masing cost-nya, kemudian WIP ending. Ya, intinya sama, begitu. Lalu jurnalnya nanti muncul FOH control, WIP glazing, FOH control, WIP molding. Sama. Ya. Kalau udah paham chapter 6, ke sini cepet banget. Nah, logikanya sama persis. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke
Bagaimana kalau sekarang departemen 2? Kebetulan ini 2 departemen. Jadi dia departemen 2 sekaligus dia merupakan yang terakhir, ya kan? Transfer out, kemudian ending inventory, kalikan persentase yang sudah, lalu ada spoilage, semuanya sama karena sudah 100% semuanya. Ya. Nah, kemudian di sini sama cost in beginning tambah edit, cost edit dibagi dengan unit equivalent. Ya, di sini ada from preceding department-nya. Ya, kemudian kita masuk ke per unit. Nah, di sini perhatikan, jangan lupa di sini ya. Transfer to finished goods, transfer to spoil goods, 3.000 kali setengah. Nah, di sini angkanya beda nih sekarang nih, kelihatan. Kalau tadi tuh persis kayak separuhnya betul ya. Kalau di sini enggak kebetulan. Kenapa? Karena total cost-nya di sini kebetulan 0,98 kalau pakai average. Jadi di sini 3.000 kali 100% kali 0,98 dapat 2940. Kemudian dikurangi dengan nilai kalau dia bisa dijual 3.000 kali setengah 1.500. Maka dia nilainya FOH kontrolnya 1440. Lalu WIP akhir. Maka nanti di jurnalnya di situ adalah dia di sini ya. Oke. Spoiled goods-nya 1.500, FOH kontrolnya 1440. Ya. Oke, ini kalau dijual gampang. Cash to spoiled goods inventory 1.500. Itu. Spoiled goods-nya dijual. Oke, ada yang mau tanya? Ya. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita latihan ya. Latihannya karena kamu basicnya itu sudah, maka saya langsung ke yang beda aja. Ya. Kamu E79, kemudian E710, ya. Sebetulnya kamu bisa latihan, tapi waktunya nggak cukup ya. Kamu tuh bisa latihan dari E77 ya, Suarez Valve Company, ya itu spoilage in the process FIFO. Sepertinya ini departemen 1. Kemudian E78 itu FIFO spoilage departemen 2. Ya. Kemudian 79 itu spoilage FIFO kalau ada yang kehilangan normal. Ya. Kemudian 710 itu spoilage average departemen 1. Kemudian 711 ya average spoilage departemen 2 dan 712 ada average itu kalau ada produk yang hilang. Intinya itu. Ya. Tapi saya indikan coba yang 79 aja, yaitu ada produk yang hilang, berarti kemudian dia udah di departemen berikutnya, kemudian sama 712 deh, sama itu produk yang hilang kalau pakai average, 2 itu. Coba kamu kerjakan 15 menit, terus nanti kalau bisa ada yang dibahas hari ini. Karena minggu depan saya mau masuk chapter
Nah, kita masih ada chapter 8, kemudian chapter 11, sama chapter 12. Sama 13 kalau di buku saya. Dan 1 kali 11, itu 12, 14, 92. Kamu kuliah yang mata kuliah satu lagi jam berapa jadinya? Dimajuinnya? Jadi dimajuin nggak? Semalam ada yang WA saya. Halo? Maaf, iya kenapa Bu? Nah, mata kuliah berikutnya jadinya dimajukan jadi jam berapa, Adisa? Jadi jam 10 Bu. Oh, mata kuliahnya siapa? Pak Romulo, Perekonomian Indonesia. Harusnya jam berapa? Bisa? Harusnya jam 11 sih. Oh, harusnya jam 11, cuman geser dikit. Ini.